dalam Kristus. Kita jumpa lagi malam hari ini dalam ibadah rumah tangga Rabu 10 Februari 2021. Bacaan kita malam ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai dengan 13. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di malam hari ini, kami di tiap-tiap rumah tangga di GPIB Merantas Subang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati, mata dan telinga kami, dan utus Roh Kudus-Mu agar kami memahami akan firman yang kami baca ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai dengan 13 yang mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ulah kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang mendengarkannya dan membawanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Salam keluarga terkasih dalam Kristus. Bacaan kita malam hari ini di SBU memberi judul Roh memberi pengertian terhadap jawaban doa. Doa merupakan ritual rutin yang dilakukan Tuhan Yesus dan dilakukannya dengan disiplin. Keteladanan Tuhan Yesus dalam hal berdoa ini menarik perhatian para murid serta meminta Tuhan Yesus agar mengajarkan mereka cara berdoa yang benar. Ada 3 hal yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Orang yang meminta, mencari dan mengetok adalah orang yang memiliki hati yang fokus untuk mencari Allah dan menaruh pengharapan hanya kepada Dia saja. Orang yang mencari Allah menanyakan kehendaknya dan akan menerima bagian yang Allah sediakan baginya seturut kehendaknya. Allah adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Ia sangat tahu apa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Ia tidak akan pernah salah dalam menjawab doa-doa mereka yang mencari kehendaknya. Karena Roh-Nya yang kudus akan memberikan pengertian kepada mereka yang sungguh-sungguh berikhtiar untuk mencari kehendaknya. Perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan renungan pagi, di situ digambarkan Allah sebagai seorang sahabat yang baik. Nah, di bacaan kita dalam renungan malam ini, Allah digambarkan sebagai seorang Bapa yang baik. Nah, Allah di dalam Yesus Kristus oleh pekerjaannya sangat memahami seruan, permohonan, bahkan keluhan yang tidak terucapkan sekalipun. Orang yang berdoa yang dipimpin oleh Roh Tuhan akan menyadari betapa pentingnya berkomunikasi dengan Tuhan serta menjaga hubungan yang baik dengannya. Doa yang dinaikkan dengan hati nurani yang tulus akan mengantar orang untuk hidup yang benar dan bertanggung jawab. Bila dalam hal menantikan doa belum terjawab dan apa yang diharapkan, bukan berarti Allah tidak menjawab doa kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan
Karena pergaulan manusia dengan Tuhan dalam wujud doa merupakan hal yang terindah, karena di dalamnya Roh Allah bekerja menolong seseorang untuk berkata-kata melebihi dari apa yang tidak dipikirkannya. Karena di dalam berdoa, manusia menunjukkan rasa hormat kepada Allah yang ia percayai, menikmati hadiratnya dengan sembah dan pujian, mensyukuri segala nikmatnya, dan mengaku salah dan dosa, dan menuturkan harapan melalui permohonan. Mari kita mengajak keluarga kita untuk bersama-sama berdoa, untuk bersama-sama saling mengingatkan, untuk sering melakukan saat teduh baik di pagi hari maupun di malam hari. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kita, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak, baik sebagai pekerja dimanapun kita ditempatkan, kita akan dimampukan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini membawa pembaruan kehidupan beriman kita, dan semakin bertambah lagi iman percaya kita kepada Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Putranya. Amin. Mari kita naikkan sapaan. Begitu banyak waktu yang berubah, sedikit ku dibaginya, sebab kurang kasih pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terbilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita naikkan sapaat kita. Bapa di dalam surga, renungan firman-Mu malam hari ini membawa kedamaian, memberi pengharapan bahwa Engkaulah Allah yang baik. Engkau menolong, memampukan kami di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dunia, khususnya bangsa kami yang sedang dilanda oleh virus corona. Tetap Kau jaga, Kau bantu Tuhan, tangan-tangan kasih yang merawat para pasien. Tetap juga Kau jaga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada di dalam menjalankan tugas-tugas kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang dilanda bencana Tuhan. Kiranya tetap Kau jaga, Kau
Kau tolong dan Kau hiburkan dan Kau beri mereka kekuatan Tuhan. Dan Kau gerakkan tangan-tangan kasih untuk menolong mereka. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa Tuhan, dari yang pusat sampai yang ke pelosok. Kau mampukan mereka dalam tugas panggilan mereka dan menjalankan tugas mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk para gembalamu ya Tuhan, tetap Kau bantu mereka dalam tugas pelayanan mereka. Kau berkati para presbiter, Kau berkati para koster, Kau berkati para penatua diaken, juga Kau berkati para pegawai. Tuhan, kami berdoa untuk pengurus-pengurus Pelkat. Kau berkati juga mereka dalam tugas pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kau berkati para bapa dalam menjadi kepala rumah tangga. Kau berkati tugas pekerjaan mereka. Kau berkati para ibu dalam tugas mereka agar mengurus rumah tangga dan mengajak dan mengajarkan anak-anak untuk takut akan Dikau Tuhan, dan mengajarkan mereka berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tetap Kau jaga mereka dalam pendidikan mereka, dari yang tingkat rendah sampai yang tingkat kuliahan. Kau bantu mereka ya Tuhan dalam tugas pembelajaran mereka yang masih berlangsung secara daring. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan mereka. Kau bantu mereka ditempatkan dan tugaskan dimanapun. Kau bantu mereka juga dalam mencari pekerjaan, juga yang mencari jodoh. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Kau sembuhkan dan Kau pulihkan. Kau hiburkan mereka dan tetap Kau memberikan pengharapan. Kami berdoa untuk tangan-tangan kasih, tangan-tangan keluarga yang merawat dan menemani. Kiranya Kau tetap memberi kesehatan dan Kau tetap memberi kasih kepada mereka. Tuhan, inilah doa harapan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Putra yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi dalam ibadah-ibadah rumah tangga dan ibadah-ibadah lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.